Kita masuk di bab 8, Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan. Nah, ayat Alkitab yang menjadi panduan kita yaitu Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ya. Sambil catat ayat 1 sampai 20. Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 20 dan Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Nah, hidup sebagai pengikut Yesus di dunia ini, kita menghadapi banyak tantangan. Kalian bisa sebutkanlah berbagai tantangan yang kalian hadapi. Tantangan di kelas, di lingkungan pertemanan, kemudian di rumah, di sekolah. Tantangan tuh banyak. Ada banyak teman-teman kamu yang coba-coba menggoda kalian cuman untuk supaya mereka mendapat pengikut, supaya kamu ngikut apa mau mereka, supaya kamu menjadi followers mereka. Tapi sebagai anak Tuhan tentu kita harus berbeda. Harus apa? Berbeda dalam hal apa? Sifat, apalagi perbuatan, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap, dalam tingkah laku. Harus berbeda. Kalau kamu tidak berbeda, ya kamu sama kayak mereka. Kamu sama kayak mereka. Artinya bahwa kamu bukan anak-anak Tuhan. Kalau kamu bukan anak Tuhan, berarti kamu anak manusia biasa. Bisa jadi kalau kamu tidak mencintai, tidak menjadi milik Tuhan, berarti kamu bukan miliknya Tuhan. Nah, kita diajarkan oleh firman Tuhan agar kita bisa bertahan menghadapi godaan. Apa bertahan menghadapi godaan? Kita nggak bisa larang orang untuk goda kita, betul nggak? Seperti tadi kalian cerita bahwa ada teman yang ngajak apa? Ngajak merokok, ngajak apa lagi? Nge-vape. Dramatis banget ya Christian ya. Kalau lu nggak nge-vape, putus pertemanan. Kan aneh. Temanmu rada-rada tuh stres dia tanya. Ya. Nah, dunia sekarang yang penuh dengan perkembangan cepat itu, godaan yang lain apa? Game. Kalau TikTok boleh saja, tetapi ya ada banyak manfaatnya. Kalau godaan yang paling merusak itu apa? Tontonan-tontonan yang merusak pikiran. Apa itu? Film-film. Film yang merusak pikiran. Jadi banyak anak-anak yang terjebak di hal-hal kayak begitu. Pornografi, game, dan sebagainya. Nah, itu adalah berbagai tantangan yang kamu hadapi sebagai seorang remaja. Nah, bagaimana kamu bisa menghadapinya dengan baik? Coba kasih pemikiran kamu apa? Bagaimana kamu menghadapi pergaulan-pergaulan yang buruk ini? Bagaimana? Ya, itu bagus, dengan firman Tuhan itu bagus. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang kalau punya hubungan baik sama Tuhan, contoh nih ya. Kalau dia punya waktu baca Alkitab tiap hari, perkataan dari Alkitab itu, firman Tuhan itu akan men-challenge pikirannya. Ketika dia pingin ikut temannya, firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya. Ketika dia mau melakukan, contoh dia mau isap vape atau rokok, dia ingat firman Tuhan. Bukankah tubuhmu bait Allah? Barang siapa merusak bait Allah, dia dihukum oleh Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Dia ingat firman. Jadi, waktu dia mau melakukan yang tidak benar, karena dia sering baca firman Tuhan kasih dia pendidikan. Itu kenapa kamu main-main sapu? Itu simpan sapu di belakang sapu. Orang belajar pegang-pegang sapu. Taruh sana. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa tokoh tuh yang menang terhadap godaan. Siapa aja? Coba sebutkan. Yusuf. Yang berikutnya siapa lagi? Yesus. Siapa lagi? Abraham. Abraham di mana? Nggak ada Abraham di situ. Daniel, Sadrak, Yudas itu kalah. Yudas digoda oleh keinginannya, digoda oleh pikirannya, digoda oleh kehendaknya. Tapi dia kalah. Kalian harus tahu ya, kalian tetap digoda. Kita tetap bisa digoda setiap saat. Sama siapa? Sama orang, sama pekerjaan setan, sama diri kita sendiri.
Kita didorong-dorong untuk apa? Melakukan yang tidak baik. Contoh nih ya, Yusuf. Kalian baca tentang Yusuf ya. Yusuf itu tinggal sama tuannya namanya Potifar. Potifar itu dia pengusaha besar, orang hebat lah di Mesir pada masa itu. Ya. Jadi begitu bilang. Yusuf adalah pejabat. Tapi dia punya istri yang ganjen. Tahu ganjen? Tahu. Nah, ganjen itu suka menggoda. Itu ganjen. Bahasa apa sih itu? Nggak tahu sih bahasa apa ganjen. Dia suka menggoda. Kalau dia lihat yang cakep, dia lihat yang bagus, digoda. Nah, model-model yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus, badannya bagus, pintar, bersih. Nah, itu mudah digoda. Nah, seperti William begini, kalau badannya bagus, dia ganteng, pintar, bawaannya bagus, oh, digoda. Digoda sama siapa? Tante-tante. Nah, Yusuf, lihat. Yusuf digoda sama siapa? Tante-tante. Tante istrinya Potifar. Dia bilang, Cup, ayo tidur sama saya, Cup. Yusuf bilang, nggak bisa, nggak boleh. Karena saya bekerja sama Tuhan saya. Yang nggak boleh saya sentuh cuman kamu istrinya. Lalu dia difitnah. Dia bilang, Yusuf melakukan pelecehan seksual. Lalu Yusuf ditangkap masuk penjara. Itu satu godaan loh. Kalau Yusuf dia mengikuti hawa nafsunya, pasti oh enak ini istrinya tante tak istri orang. Tapi karena Yusuf itu takut Tuhan, dia mau mengutamakan Tuhan, dia mau supaya Tuhan itu disenangkan, makanya dia nolak. Kalau Yusuf mau aja bisa, dan sisa disogok kok bisa. Yang kedua namanya Daniel. Daniel itu sehari berdoa berapa kali? Baca Alkitab, kalian tahu Daniel sehari berdoa berapa kali? Tiga kali. Dia pergi ke rumahnya, dia tutup pintu, dia berdoa sehari 3 kali. Kamu berdoa sehari berapa kali? 2 ya, doa makan, doa tidur ya. Maksud doa yang di situ bukan masalah doa makan, doa tidur, enggak. Dia siapkan waktu khusus dia berdoa sama Tuhan. Sambil berlutut kepada Tuhan, dia berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan Pak Abraham adalah, kalian siapkan waktu tiap hari untuk berdoa enggak? Pribadi dengan Tuhan. Nah itu persoalannya. Malas berdoa, enggak pernah berdoa. William, kamu doa enggak? Enggak. Yakin. Setiap hari Yusuf, Daniel menyiapkan waktu khusus untuk dia berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa. Mengangkat tangannya kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah Israel. Gara-gara dia doa, dia ditangkap lalu dibuang ke dalam gua singa. Di ancamannya adalah gua singa, tapi dia nggak takut. Dia nggak takut itu. Lalu apa? Dia ditangkap, dimasukin ke gua singa. Singa makan dia nggak? Enggak. Kenapa? Singa lihat dia takut. Singa tutup mulut. Kenapa? Dia sama Tuhan hubungannya bagus. Dia dilindungi oleh Tuhan. Tokoh yang berikutnya adalah Timotius dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana orang punya persoalan dalam menghadapi godaan. Tetapi Tuhan selalu berikan pertolongan kalau kita mau. Kalau kalian baca Mazmur 91, William, Indra, Christian, kalau kalian baca Mazmur 91 ayat 1 itu dibilang situ. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Kubu pertahanan. Jadi kalau orang berlindung sama Tuhan, dia tidak mudah jatuh dalam godaan. Jadi lihat William, kalau kamu punya waktu berdoa, maka Tuhan melindungi. Lihat tokoh-tokoh Alkitab itu, mereka punya waktu berlutut di hadapan Tuhan. Maka kamu bisa menghadapi persoalan-persoalan. Orang harus senantiasa berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan. Sebab itulah kekuatan buat jiwanya. Lihat ya. Kalau kamu baca firman Tuhan seperti tadi saya bilang, firman Tuhan itu mengintervensi pikiranmu. Firman Tuhan itu akan memberikan pengertian kepada pikiranmu bahwa saya nggak boleh buat ini, sebab Tuhan tidak mau. Begitu. Kalau kamu nggak baca firman Tuhan, orang lain kasih kata-kata ini, yang lain lagi kasih kata-kata ini, yang lain lagi kamu pasti ngikut kata-kata mereka.
Kenapa? Kamu nggak ada perkataan lain untuk menghadapi perkataan orang-orang ini. Nah, itu persoalan. Jadi senantiasa punya waktu berdoa. Ya, lihat Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa menang terhadap persoalan hidup mereka karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka punya waktu untuk berdoa sehingga mereka bisa bertahan menghadapi apa? Godaan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi godaan itu dan menang? Cuman ada dua, fight and flight. Fight itu apa? Lawan. Flight itu apa? Flight apa? Terbang, pergi. Menghadapi godaan rahasianya cuma dua. Fight and flight. Fight artinya kamu harus lawan dengan kekuatan dari Tuhan. Flight artinya kamu tinggalkan. Lihat Yusuf waktu menghadapi istri Potifar, dia fight atau dia flight? Hah? Fight atau flight? Hah? Salah dong, dia flight. Pergi meninggalkan istrinya Potifar. Kalau Daniel waktu menghadapi pencobaan, dia flight atau fight? Fight dengan apa? Berdoa bersungguh-sungguh. Jadi ada cobaan yang kita harus hindari atau tidak boleh ada di situ. Contoh gini ya, kumpul-kumpul yang tidak benar, ngomong-ngomong yang tinggalkan itu. Itu namanya flight, tinggalkan. Tapi ada yang butuh di fight. Apa itu yang butuh di fight? Ketika malas harus lawan. Ketika tidak mau berdoa harus lawan. Ketika tidak mau pergi ke gereja harus lawan. Ketika orang, lihat sini, ketika orang ngajak yang tidak benar, harus lawan. Itu namanya ada yang harus fight, ada yang harus flight. Jangan semua fight. Contoh menghadapi godaan yang sifatnya kayak Yusuf itu, nggak boleh fight, flight harus ini. Harus ada yang ditinggalkan. Jadi untuk meraih kemenangan kita butuh strategi. Doa, flight, and flight. Kemudian punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Maka kamu bisa menghadapinya. Nah, tugas kalian adalah, perhatikan sini, kamu bisa harus menemukan tokoh-tokoh yang mereka melakukan fight dan melakukan flight. Jelaskan di situ, flight kayak apa, fight kayak apa. Tadi Pak Abraham udah contohkan dua ya. Pertama, Yusuf flight. Dia pergi meninggalkan karena dia digoda oleh istrinya Potifar. Kalau dia lawan, dia bisa terjebak. Tapi kalau dia caranya apa? Meninggalkannya. Nah, tugas itu doang. Nah, cari tokoh Alkitabnya sekarang. Kita akan bahas. Nah, dari materi ini kita bisa mengerti bahwa sejak manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, manusia menghadapi godaan. Tetapi manusia pertama di Taman Eden kalah dari godaan itu. Akhirnya Allah mengutus siapa? Yesus. Waktu Yesus menghadapi godaan dari iblis, menang atau kalah? Menang. Waktu Yesus menghadapi godaan untuk tidak menerima salib, dia menang atau kalah? Menang. Dia tetap berani menghadapi salib, harus mati. Nah, karena itu kita harus juga sama kayak Yesus, sama seperti Daniel, sama seperti siapa tadi? Yusuf. Kita harus bisa menang terhadap godaan. Kita tidak bisa melarang godaan datang dalam hidup kita. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, flight atau fight. Jangan pas fight kamu flight, jangan. Atau pas flight kamu fight. Nah, itu salah, jangan kebalik-balik. Ada yang harus dilawan, ada yang harus ditinggalkan. Ketika ada yang mengajak kamu nonton yang tidak benar, itu melawan atau tinggalkan? Tinggalkan. Ada yang mengajak kamu pergi berantem, itu pergi berantem atau tinggalkan? Tinggalkan. Ketika ada yang begini melarang kamu untuk berdoa, fight atau flight? Fight, lawan, harus tetap berdoa. Ketika ada yang mengajak kamu untuk tidak beribadah, fight atau flight? Fight. Ketika ada yang mengajak kamu untuk malas-malasan, fight atau flight? Fight. Jadi harus bisa dibedakan.
Jadi ada yang suruh kayak gitu ya, harus mengerti. Jadi godaan itu pasti ada, tetapi kita diminta untuk kita harus mengenal. Nah, karena itu seperti Yeremia 17 ayat 7, jangan andalkan kekuatan sendiri, harus berdoa. Nah, sampai situ dulu materi kita hari ini. Nanti jangan lupa videonya ditonton buat rangkumannya. Tapi rangkumannya bukan di YouTube lah. Rangkumannya langsung tulis di kolom komentarnya. Minimal 50 kata. 50 kata ya, jangan 25 kata, 50.